sekuat Bapak Prabowo Subianto. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Woi, dengerin roastingan ini nih. Kemarin oke gas, sekarang mana nih gas? Makan gratis kurang bergizi, sekarang beli gas harus antri. Ini kan juga contoh kritikan ya. Salah satu contoh kritikan. Kritikan kepada pemerintah. Entah itu kepada Prabowo atau menterinya. Ini bukti bahwa banyak orang, jutaan orang mengkritik Prabowo. Ini juga bukti bahwa selama 3 bulan Prabowo jadi presiden, dia panen kritikan. Entah itu dalam bentuk sarkas, entah dalam bentuk sindiran, atau kritikan secara langsung. Tapi lucunya Jokowi masih bisa ngomong kayak gini. Saking kuatnya Prabowo, saya tidak melihat ada orang yang berani mengkritik Prabowo. Halo? Padahal selama 3 bulan ini, entah itu Prabowo atau Jokowi, sama-sama dikritik rakyat dari berbagai lini. Entah itu orang biasa atau dari kalangan orang terpelajar. Tapi dia malah bilang kayak gitu. Ini contoh betapa bebalnya kuping Jokowi. Jokowi hanya mau mendengar apa yang ingin dia dengar. Jokowi hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Apa yang tidak mau dia dengar atau tidak mau dia lihat, dia tidak menganggap itu ada. Ternyata sebutek itu kuping Jokowi. Tidak ada yang berani mengkritisi Pak Prabowo. Itu kata Mulyono. Nah, kita sudah cukup mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Mulyono ini. Kenapa kemarin-kemarin pada saat menjabat sebagai presiden tidak pernah peduli terhadap apa yang menjadi keluh kesah rakyat Indonesia. Kritikan-kritikan rakyat Indonesia dihiraukan begitu saja, dan bahkan pada saat mahasiswa menggelar aksi demonstrasi, Mulyono malah kabur. Baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, hebat siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, ndasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Betul, Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Ya teman-teman, kita melihat bahwa ya sejak Senin sampai hari Kamis ini ya demo terus bergelora di mana-mana teman-teman, dan katanya ya pada hari Kamis ini puncaknya demo dan mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka, dan tentu ya yang mereka harapkan adalah bukan setelah selesai demo ini maka pemerintah tidak melakukan apa-apa. Nah, yang mereka harapkan adalah setelah selesai demo ini maka pemerintah langsung melakukan sesuatu, merupakan rapat kabinet dan juga mengevaluasi ya, dan juga menerapkan tuntutan-tuntutan atau merespon tuntutan dari para mahasiswa ini. Karena kalau tidak ada respon teman-teman, tentu yang seperti yang mereka janjikan bahwa ada tuntutan yang lebih besar lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa puncak demo Indonesia Gelap ini 9 tuntutan kepada pemerintah.
Nah, ini ada 9 tuntutan kepada pemerintah, teman-teman. Ya, kita lihat di dalam puncak demo hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI atau seluruh Indonesia menggelar puncak demo Indonesia Gelap. Nah, ini mereka mengambil satu judul dari demo mereka adalah Indonesia Gelap di depan Istana Negara Jakarta Pusat Kamis 20 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian Koordinator Pusat Herianto menegaskan bahwa terdapat 9 tuntutan terbaru dalam puncak demo Indonesia Gelap. Nah, ternyata ada 9 tuntutan terbaru, teman-teman, dalam puncak demo Indonesia. Yang pertama adalah mengkaji ulang instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk tahun anggaran 2025. Itu yang pertama adalah meminta kepada Presiden supaya mengkaji ulang instruksi Presiden dan bahkan mereka meminta untuk membatalkan hal tersebut. Yang kedua adalah mereka juga meminta bagaimana transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, ya, tentang transparan tentang status pembangunan dan juga bagaimana pajak rakyat yang sudah masuk ke pemerintahan, ya, bagaimana itu mereka meminta pertanggungjawaban atau juga mereka meminta satu transparansi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI. Ya, mereka juga meminta bagaimana ya program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ya Gibran Rakabuming Raka tentang makan bergizi gratis. Memang dulunya ya makan bergizi gratis ini bukan namanya makan bergizi gratis, teman-teman, tetapi makan siang gratis. Tetapi setelah mereka jadi presiden, maka mereka merubah nama itu menjadi makan bergizi gratis, bukan lagi makan siang gratis. Kemudian yang keempat adalah menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba, pertambangan mineral dan batu bara Minerba, yang menurut BMSI bermasalah. Nah, yang kelima ya dari tuntutan mereka, teman-teman, ya, selain mereka meminta untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang kelima mereka juga menolak duifungsi TNI, ya. Kemudian yang keenam adalah sahkan Undang-Undang Perampasan Aset, ungkap Herianto. Nah, ini salah satu hal yang bagus, teman-teman, yang didorong oleh teman-teman para mahasiswa, bahwa mereka juga meminta kepada pemerintah untuk mensahkan perampasan aset. Karena ya kalau disahkan perampasan aset berarti hal tersebut adalah pro dengan rakyat. Kenapa? Karena perampasan aset itu hanya berlaku bagi para koruptor, dan memang harus dilakukan hal ini, teman-teman, karena tentu ya korupsi di negara ini kalau tidak tegas pemerintah, kalau tidak ada perampasan aset, maka tentu akan merajalela ya koruptor, dan tentu kalau ada akan merajalela para koruptor, ya sistem pemerintahan Prabowo akan terhambat. Ya, apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo akan terhambat, seperti ya pembangunan infrastruktur terhambat, kemudian kesejahteraan masyarakat terhambat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhambat, dan tentu itu akan menurunkan kinerja dari Pak Prabowo. Nah, ini yang kita minta kepada Presiden. Kalau memang Presiden tidak mau terjadi hal seperti itu dan mau memajukan rakyat, maka buatlah ya tentang Undang-Undang Perampasan Aset, sahkan hal itu, ya, karena tentu ya kita tahu bagaimana situasi negara kita oleh koruptor ini, oleh korupsi yang sering terjadi, bahkan triliunan pun adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Itu artinya bahwa kita sedang
ya sedang ya maraknya, ya negara kita sedang maraknya di dalam tindakan-tindakan korupsi. Ya, makanya kita mengharapkan kepada pemerintah, ya jangankan untuk hukuman mati, ya undang-undang perampasan aset saja disahkan, karena mungkin kita tidak bisa seperti negara lain bisa melakukan hukuman mati bagi para koruptor. Maka lakukanlah perampasan aset itu adalah sesuatu hal yang baik untuk memberantaskan atau meminimalisir tindakan korupsi. Yang ketujuh adalah tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Nah, ini yang mereka minta lagi. Yang ketujuh adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Ya, mereka meminta bahwa ya masyarakat Indonesia tidak butuh makan bergizi gratis, tetapi ya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah makan, ya adalah pendidikan gratis. Nah, yang kedelapan adalah yang mereka suarakan di situ, ya menolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Ya, mereka juga meminta supaya pelanggaran hak asasi manusia HAM berat itu dituntaskan. Ya, artinya ya penegakan hukum harus tetap ya tegak, ya tidak memandang bulu, ya tidak ada pandang bulu. Yang kesembilan adalah tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan sekarang, ujar dia. Nah, ini salah satu yang menjadi hal yang sangat tidak dimau oleh masyarakat kalau ada cawe-cawe dari Pak Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, semoga Pak Prabowo Subianto bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat ini, sehingga ya tidak ada lagi demo-demo selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.